Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihilladzi nastafa, wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini, di pagi hari yang mulia ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kudrah dan iradahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih bisa membangunkan kita, kemudian kita bergegas ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita beribadah kepadanya, berdoa kepadanya, bersujud kepadanya, yang dilanjutkan dengan majelis ilmu seperti ini. Semoga apa yang kita langkahkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan ini senantiasa mendapat karunia dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta kaum mukminin dan mukminat yang senantiasa taat dan patuh kepadanya. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semuanya sudah memasuki bulan Rabiul Awal, di mana di dalam bulan Rabiul Awal ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yang ingin diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setidaknya di bulan Rabiul Awal ini marilah kita bersama-sama untuk terus istiqomah melakukan kebaikan kepada Allah ataupun kebaikan kepada sesama manusia. Marilah kita bersama-sama untuk berjuang dan menghidupi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari karakteristik beliau, mulai dari akhlak beliau, mulai dari sikap beliau, mulai dari kepemimpinan beliau, ataupun beberapa adab dan etika yang sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada para sahabatnya, yang beliau sudah contohkan kepada umatnya. Maka insya Allah hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus untuk senantiasa berjuang menegakkan sekaligus menghidupi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu ketika ada seorang sahabat Badui yang hitam menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat ini langsung memeluk erat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika Nabi terkejut dan menanyakan kepada sahabat tersebut, "Wahai sahabatku, kenapa engkau memeluk aku dengan erat?" Maka mereka menjawab dengan meneteskan air mata, "Ya Rasulullah, aku ini adalah hamba sahaya, tubuhku gelap hitam, aku tidak punya harta benda, orang yang sederhana. Namun aku ingin ya Rasulullah suatu ketika nanti, ketika di hari kiamat kelak, aku ingin tanganku ini engkau tarik, aku ingin engkau berikan syafaat kepadamu ya Rasulullah."
Maka seketika Nabi juga meneteskan air mata. Wahai sahabatku, insya Allah aku akan berikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa menghidupi sunnah-sunnahku. Dan hal ini sudah ditekankan dalam salah satu riwayat hadis, al-mar'u ma man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Maka hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama di awal bulan Rabiul Awal ini kita senantiasa melakukan kedekatan-kedekatan kepada Allah dengan cara senantiasa menghidupi sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan heran ketika kita berusaha untuk menghidupi sunnah Nabi, terkadang masih banyak orang di belakang kita yang membicarakan kita. Terkadang masih banyak orang yang mencela kita. Terkadang masih banyak orang-orang yang suka menggunjing kita. Maka kebaikan-kebaikan itulah yang akan mengantarkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pengantar dalam majelis ilmu seperti ini. Semoga kita semuanya diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ada dua warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita jaga, yang harus kita pertahankan. Yang pertama adalah majelis ilmu seperti ini, dan yang kedua adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Karena dengan dua warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah yang akan memberikan kedekatan kita, kecintaan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di pagi yang mulia ini saya ingin menyampaikan 4 ikhtiar kebaikan yang mengantarkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Saya yakin semua orang ingin bahagia, semua orang ingin sukses, semua orang ingin hidupnya agar bahagia. Namun kita ini ketika bahagia, kita ini ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara apa kita diberikan rahmat oleh Allah, oleh sedikit kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya masing-masing. Ada yang dengan cara bekerja mencari nafkah, misalkan ada yang berprofesi sebagai guru, pendidik, ada yang berprofesi sebagai petani, pedagang, peternak dan lain sebagainya. Maka itulah ikhtiar kita semuanya agar kehidupan kita ini diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini menurut Al-Ghazali setidaknya ada 4 hal yang harus kita perhatikan bersama-sama dengan adanya kebahagiaan yang Allah turunkan kepada kita ini, dengan harapan agar kebahagiaan inilah yang bisa memberikan keberkahan hidup bagi kita semuanya. Karena masih banyak di antara kita orang yang mungkin kita lihat mereka ini bahagia, orang yang mungkin kita lihat ini terkadang mereka sukses, namun faktanya masih banyak orang yang dililit dengan permasalahan, yang dililit dengan hutang piutang, yang dililit dengan beraneka ragam cobaan dan lain sebagainya. Maka kita ingin agar hidup kita ini bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci yang pertama adalah ma'rifatun nafs, yakni yang pertama adalah mengenal diri. Kita harus mengenal diri, kita harus tahu diri bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan engkau, jin dan manusia, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Maka hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci yang pertama menurut Al-Ghazali ini adalah ma'rifatun nafs. Di sini menjelaskan bahwasanya kita ini semuanya boleh untuk mencari nafkah, boleh untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, boleh untuk memberikan atau misalkan harta kita gapai dengan setinggi-tingginya boleh, bahkan kita boleh meraih cita-cita dengan setinggi-tingginya boleh. Namun jangan sampai lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala yang memberikan akses kemudahan dan keberkahan bagi kita semuanya.
Maka hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Ghazali di sini mengungkapkan hal itu karena apa? Karena kita semuanya ingin dekat dengan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menekankan di dalam Al-Qur'an surah Al-Insan ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin sab'atin faja'alnahu sami'an basira. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani, min nutfah, dari air yang hina, mohon maaf. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita semuanya dengan sedikit larangan dan perintahnya, dengan sedikit cobaan hidupnya, dengan sedikit berbagai rintangan. Maka orang hidup itu terkadang terus berputar seperti roda kehidupan ini. Terkadang kita ini di bawah, terkadang kita ini di atas, ataupun sebaliknya. Maka roda kehidupan ini terus berputar. Maka syarat yang pertama ketika kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat, imbangilah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kami jadikan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ketika perbuatan kebaikan kita yang mungkin istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang ringan, misalkan bersedekah, membaca Al-Qur'an, bermajelis ilmu seperti ini ikhtiar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ikhtiar kita bersama-sama hadirin Bapak Ibu untuk memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama adalah kenali diri kita terlebih dahulu. Terkadang mohon maaf, ada orang atau saudara di antara kita yang mungkin dulunya nakal, yang mungkin dulunya belum hijrah, yang mungkin dulunya dia jarang beribadah kepada Allah, jarang ke masjid Allah. Namun seketika mereka sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus membimbing saudara-saudara kita. Kita harus siap untuk membimbing, menjadi bahan perantara cerita terhadap saudara-saudara kita. Karena boleh jadi saudara-saudara kita inilah yang terkadang amalnya sedikit namun keistiqomahannya kuat luar biasa. Nah hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan roda kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan gambaran bagaimana kita semuanya ini yang ingin hidup bahagia ini agar senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, misalkan kemarin kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sedikit cobaan hidup oleh Allah ataupun musibah oleh Allah ataupun sesuatu yang tidak kita sukai. Nah, terkadang disitulah Allah ingin agar kita semuanya ini dekat kepadanya. Mungkin dari ujian itulah kita semuanya bisa berdoa. Mungkin dengan ujian itulah kita semuanya bisa dekat dengan Allah. Ataupun mungkin yang hari ini diuji dengan sakit, harta benda ataupun yang sejenisnya, kita semuanya berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang terbaik untuk kita semuanya. Nah, disitulah kuncinya hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita memahami diri kita terlebih dahulu. Oleh karena itu Al-Qur'an sudah mengingatkan kepada kita pentingnya kita bermuhasabah. Di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18, bermuhasabah, mengevaluasi sejauh mana kebaikan kita ini kepada Allah, sejauh mana amalan kebaikan kita kepada Allah. Maka insya Allah hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya katakan dalam pengantar kajian ini, hidupilah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita bersama-sama untuk menjaga warisan Nabi. Yang pertama adalah majelis ilmu, dan yang kedua adalah berinteraksi dan bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Quranul Karim. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf, disebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh banyak kalangan dari manusia dan jin itu nanti tinggalnya di neraka jahanam.
Ini gambaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa banyak sekali kaum Nabi Adam, kalangan bangsa jin yang Allah tempatkan di neraka jahanam. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah sudah memberikan hati, namun dia tidak dipakai untuk mengambil ibrah dari hikmah yang sudah Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita hati, namun dia tidak memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum a'yunul la yafqahuna biha. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan mata, namun dengan cara apa kita melihat? Dia tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dia tidak pandai bersyukur kepada Allah. Walahum adhanul la yafqahuna biha. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan telinga kepada kita, namun banyak sekali orang yang lalai dari panggilan Allah. Dia tidak mendengar panggilan Allah. Ketika azan berkumandang, dia tidak bergegas. Ketika ada seruan dari Allah, dia tidak mau meramaikan masjid Allah. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Kata Allah, sungguh mereka itu seperti binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, bahkan lebih hina lagi loh. Jadi hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan banyak fasilitas hidup kepada kita, sudah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, tinggal kita saja yang mau atau tidak. Makanya yang pertama adalah kenal diri terlebih dahulu. Pentingnya kita bersyukur kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Segala aktivitas, segala kemudahan akses hidup kita ini sudah dipermudah oleh Allah. Maka hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita mengenali terlebih dahulu. Makanya Al-Ghazali sampai menekankan dua hal itu tadi, agar kita semuanya ini bisa mengambil hikmah di situ, bahwa segala kenikmatan yang Allah berikan ini murni semata-mata tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baru yang kedua adalah mengenal Allah, ma'rifatullah. Setelah kita mengenal diri, setelah kita berintrospeksi diri, bermuhasabah, maka insya Allah kita akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan sempurnanya tubuh kita, misalkan dengan fasilitas hidup yang Allah berikan kepada kita, kemewahan-kemewahan hidup yang sudah Allah berikan kepada kita, terkadang mengalir air mata kita, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala masih memberikan beraneka ragam kenikmatan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan hidup untuk kita semuanya. Misalkan tadi pagi ataupun besok ataupun nanti jalan-jalan ke benteng, sehingga ada saudara-saudara kita yang hari ini mohon maaf meminta, misalkan terkadang posisi mereka ini lebih butuh daripada kita. Akhirnya kita bersyukur, alhamdulillah ternyata kita masih diberikan keberkahan hidup oleh Allah, kemudahan hidup oleh Allah, sehingga tidak sampai kita berpanas-panasan seperti ini. Nah, inilah bagian dari kita kenal Allah, hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah berintrospeksi diri tadi, bermuhasabah tadi, maka insya Allah kita akan kenal Allah dengan sendirinya. Dan hal ini sudah Allah jelaskan bagaimana cara mengenal Allah ini. Kita kalau ingin kenal Allah dulu, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya, ya, ketika kita berposisi di rahim ibu kita, wa ashhadhum ala anfusihim, dan Allah akan mengambil kesaksian dari masing-masing kita. Seraya Allah ini berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Maka dijawab, qalu bala syahidna, mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami ya Allah. Artinya apa Bapak Ibu rahimakumullah? Kita ini yang masih, kita dulu yang masih di rahim ibu kita ini sudah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum, sesungguhnya
aku ini adalah Tuhanmu. Qalu bala syahidna, ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Ini Al-Quran yang memerintahkan, yang menggambarkan seperti itu Bapak Ibu. Artinya banyak sekarang ya kan, bayi-bayi yang sudah lahir dalam keadaan suci. Karena apa? Karena dia di posisi rahim sudah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam gambaran hadis disebutkan ya, entah mereka ini agamanya Nasrani, entah mereka ini agamanya Yahudi, Majusa, itu disebabkan karena pendidikan orang tuanya. Padahal mereka di dalam rahimnya ini sudah bersyahadat kepada Allah, namun karena didikan orang tuanya, karena ramutan orang tuanya, mereka terkadang agak menyimpang. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sebelumnya kita sudah kecil ini sudah kenal kepada Allah, ya, bahkan bersumpah seperti itu. Makanya diperkuat di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 73. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa aku adalah satu di antara tiga. Loh, Allah yang menjelaskan ini semuanya. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah gak ridho, Allah murka bagi orang-orang yang menuhankan aku, bahkan mengatakan aku ini adalah tiga. Loh, seperti itu ya. Saking penekanannya ini luar biasa. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Maha Esa. Loh, saking pentingnya kita memperkuat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yantahu amma yaquluna la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Jika mereka ini berhenti dari apa yang mereka katakan, sudah insaf kepada mereka, sudah insaf kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengasap orang-orang yang kafir tadi, ya, akan ditimpakan asap oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati Bapak Ibu rahimakumullah, ketika tauhid kita ini melemah, marilah kita perkuat kembali, karena roda kehidupan kita ini terus berjalan. Boleh jadi, mohon maaf, kita masih istiqomah beribadah, kita masih istiqomah sholat subuh berjamaah, namun nanti siang boleh jadi keimanan kita tergoncang, karena masih banyak di antara saudara-saudara kita yang hari ini mungkin diberikan hidayah oleh Allah, malamnya sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, pentingnya kita bermuhasabah tadi, kenal diri terlebih dahulu. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit akan membukakan kebesarannya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dua kunci inilah merupakan pondasi utama yang harus kita lakukan bersama-sama. Sampai Nabi SAW itu pernah berkumpul dengan para sahabatnya, ya. Nabi ini bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, adakah di antara kalian ini orang yang pintar, orang yang cerdas, ya? Wahai Rasulullah, akhirnya ada yang menunjukkan jari. Wahai Rasulullah, saya ini cerdas dalam bidang ilmu Al-Quran. Ada yang cerdas dalam menulis Al-Quran. Para sahabat Nabi dulu mengumpulkan batu, mengumpulkan daun yang kering, dijadikan untuk menulis Al-Quran. Maka disebutkan, dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas sesungguhnya adalah mandana nafsahu, orang yang senantiasa menundukkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan orang tersebut mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk dibawa ke alam selanjutnya, yakni alam kematian. Jadi orang yang cerdas adalah bukan orang yang pandai mengumpulkan harta, bukan orang yang jabatannya tinggi, bukan orang yang profesor, bukan. Namun orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mencari bekal sebanyak-banyaknya yang mereka kumpulkan nanti untuk Allah Subhanahu wa taala
menghadapi masa-masa di alam kubur nanti. Wal azizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'alallahul amani. Dan orang-orang yang lemah adalah orang-orang yang menuruti hawa nafsunya dan berangan-angan belaka loh. Jadi kunci kebahagiaan, kunci orang-orang yang pintar yang sesungguhnya itu adalah mereka yang senantiasa mengumpulkan hartanya, kemudian dia ingat kepada Allah, bersedekah, melakukan kebaikan, beramal soleh itu. Bukan orang-orang yang mengumpulkan harta saja, pagi siang malam dia kumpulkan, namun mohon maaf tidak mengeluarkan hak-hak untuk orang-orang atau untuk saudara-saudara kita, pelit, bakhil dan lain sebagainya. Sehingga apa? Suatu saat itulah harta itu akan tidak berkah. Nah, itulah Bapak Ibu rahimakumullah, pentingnya kita berikhtiar bersama-sama ketika Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak kehidupan untuk kita, kemudahan untuk kita sisihkan untuk saudara-saudara kita, beramal di masjid dan lain sebagainya. Kita menolong orang-orang yang lebih membutuhkan kepada kita. Itulah harta yang bernilai yang sesungguhnya. Ya, jadi orang yang lemah ini adalah orang yang menuruti hawa nafsunya. Ya, ini ono rezeki mampir meriki, dibuat untuk foya-foya saja, dibuat untuk belanja, namun dia tidak ingat dari kesenangan yang dia lakukan inilah ternyata ada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rezekinya, dan yang senantiasa berangan-angan, ya Allah aku pingin punya rumah yang bagus, tapi dia tidak ada ikhtiar, ya Allah aku pingin apa gitu, angan-angan tok, tapi mboten ada kesungguhan, mboten wonten kesadaran, mboten wonten usaha tadi. Nah, jadi kunci bahagia yang kedua adalah ma'rifatullah, mengenal kepada Allah. Maka insya Allah Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita sudah kenal Allah, ketika kita sudah nyaman di masjid yang mulia ini, inilah adalah bagian dari ikhtiar kita untuk kenal Allah. Apalagi masjidnya dalam kondisi wangi, luas, bersih, ya, adem seperti ini, nyaman untuk beribadah, khusyuk kita untuk pakai sholat, masya Allah. Jadi ada masa-masanya kita mencari nafkah, ada masa-masanya kita bekerja, ada masa-masanya juga untuk kita beribadah. Nah, hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga baru ma'rifatud dunya, mengenal dunia. Nah, setelah kita berikhtiar kepada Allah, setelah kita minta kepada Allah, setelah kita berdoa, ya, beribadah kepada Allah, baru kita mengenal dunia, baru kita mencari nafkah, kan gitu ya. Nah, seperti ini contohnya, kita majelis ilmu, baru nanti jam 7 kita beraktivitas. Nah, silahkan buat nopo-nopo. Waktunya sholat duha, kita sejenak untuk sholat duha. Apalagi dalam aktivitas kita ada kelonggaran waktu, misalkan kita baca sholawat, kita baca Quran, imbang Bapak Ibu rahimakumullah. Maka insya Allah harta yang kita kumpulkan ini akan menjadi barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Misalkan nanti jenengan yang berprofesi sebagai pendidik, guru, petani, ya, apalagi ini di bulan Maulid Nabi, ya, sambil bersolawat kepada Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun tidak pakai nada buat nopo-nopo lah. Insya Allah hati kita ini akan tenang Bapak Ibu rahimakumullah, sambil masa ibunya, ya, sallallahu ala Muhammad, atau misalkan berzikir, ya, subhanallah subhanallah, mengingat kepada Allah, ataupun membaca Al-Quran, ya, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, sambil dicicipi ibunya. Nah, akan barokah itu Bapak Ibu rahimakumullah. Kita boleh beraktivitas, kita boleh sibuk terhadap duniawi, kita boleh, yang penting tadi ingat Allah dulu, kenali diri kita terlebih dahulu. Makanya Al-Ghazali sampai menekankan itu, karena apa? Karena masih banyak di antara kita yang mengumpulkan harta dari pagi siang malam, ya, namun dia tidak kenal Allah. Mbok salat iki jangkep 5 waktu tak dereng ya.
Nah, termasuk anak-anak kita ya, anak-anak kita hadirin Bapak Ibu ya. Jangan sampai anak-anak kita ini disibukkan untuk mencari ilmu saja ya. Paginya mereka sekolah, pulang siang, bahkan sore ya. Tapi terkadang anak-anak kita masih suka membantah. Karena apa? Karena dia kurang dekat kepada Allah. Jangankan dekat kepada Allah, dekat kepada orang tuanya aja jarang. Kan seperti itu. Nah, ini yang disayangkan Bapak Ibu rahimakumullah. Maka insya Allah setelah kita nanti pulang dari masjid yang mulia ini ya, insya Allah di situ akan ada dorongan-dorongan, akan ada stimulus yang jenengan berikan kepada anak-anak kita. Misalkan anak-anak kita mau makan ya, makanya tangan kiri. Nak, nggak boleh makan tangan kiri, ayo diganti pakai tangan kanan. Nah, nggak boleh misalkan jenengan ketahuan apa gitu, nah nggak boleh tidur sambil seperti ini, ayo dibenarkan. Nah, ini adalah bagian dari hal-hal yang kecil yang harus kita ingatkan. Maka kalau kita ingin mengingatkan dulu, kita ingatkan kepada orang-orang yang dekat kepada kita, hadirin Bapak Ibu. Nah, baru ketika kita sudah kenal dunia, tidak masalah ya. Insya Allah janji Allah ada dua ya. Quran surah An-Nahl ayat 197. Nah, ini ayat moto saya Bapak Ibu. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan kebaikan kepada Allah, baik laki-laki ataupun perempuan yang dalam keadaan beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Janji Allah yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kemudahan hidup kepada kita loh. Jadi sesibuk apapun kita, ingat dulu kepada Allah. Sesibuk aktivitas apa, ingat dulu kepada Allah. Bahkan mohon maaf terkadang dulu kita ini masih rezekinya masih seret, namun sekarang alhamdulillah rezeki kita sudah naik drastis ya. Rezeki kita sudah banyak, fasilitas kita sudah banyak. Kenal dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan yakin Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas kebaikan kita semuanya dengan pahala yang berlipat, dengan nikmat yang Allah berikan hari ini loh. Jadi kebahagiaan fid dini wa dunya wal akhirah. Dan yang keempat adalah baru kita setelah mengenal dunia, sudah saatnya kita juga mengenal akhirat, ma'rifatul akhirah. Ini ikhtiar yang luar biasa. Setelah diberikan banyak kemudahan oleh Allah ya, hati kita senang, hati kita gembira ya, baru kita ke ranah yang serius, ma'rifatul akhirah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, 4 ikhtiar inilah yang menjadi pondasi kita semuanya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, saya kalau di Surabaya itu terkadang ada rutinan Kamis pagi ya, habis subuh seperti ini. Nah, terkadang mohon maaf ada beberapa jamaah itu yang tua renta. Nah, saya sedikit cerita ya. Ada beberapa jamaah yang sedikit tua renta. Ini tak lihat jamaah sing enom-enom ya. Apa mana sing ceramah? Tambah luwe enom. Nah, kalau di Surabaya mboten Bapak Ibu ya. Jamaahnya itu lebih banyak yang tua renta. Sehingga yang awalnya masjid itu lantai 2 ya, lantai 2 sekarang diberikan akses ini untuk kursi roda itu mempermudah. Dan di situ ada penjaga khusus Bapak Ibu rahimakumullah. Ada penjaga khusus orang-orang yang mendorong kursi roda itu sebanyak 3 orang. Terus parkirannya nggih wonten sing jaga. Karena kalau di Surabaya motor ditinggal sekejap langsung hilang biasanya ngoten. Akhirnya saya tanya takmirnya, Pak ini ngapunten saya badhe nanya, ini konsep tatanan masjidnya luar biasa karena apa? Orang-orang ini Mas ya, orang-orang ini Mas ada inisiatif untuk memberikan kebermanfaatan bagi sesama. Loh, sampai segitunya Bapak Ibu. Sampai mereka memiliki kepekaan. Sehingga dari kepekaan itu akan melahirkan sebuah kebaikan. Mohon maaf, orang-orang yang menuntun kursi roda ini adalah orang-orang yang mungkin penghasilannya dibawa, mungkin lebih dibawa daripada kita. Namun semangat luar biasanya luar biasa. Sehingga apa? Rezeki niku wonten mawon. Ini saya langsung dapat cerita. Saya tadi Ustadz, tadi malam dapat nasi kotak 3 loh. Nggih apa? Nggih luar biasa loh. Artinya apa Bapak Ibu rahimakumullah? Dari ikhtiar-ikhtiar jenengan ya, dari kebaikan-kebaikan jenengan inilah boleh jadi Allah itu ingin memberikan kemudahan kenikmatan kepada kita. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, terakhir ya, di awal-awal bulan Rabiul Awal ini ya, marilah kita bersama-sama untuk benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah.
ya, dengan semampu kita. Kalau misalkan mampu kita membaca Al-Quran, ya kita waos Al-Quran. Mampu kita dengan berpuasa sunnah, apalagi yang muda-muda yang badannya masih sehat, berpuasa sunnah mboten napa-napa, dan ikhtiar-ikhtiar yang lainnya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Misalkan hari ini yang masih diberikan ujian hidup oleh Allah, diberikan cobaan oleh Allah, ya insya Allah ujian itu akan hilang dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi yang terbaik. Kuncinya adalah 4 hal. Kita harus kenal diri, kita harus banyak bermuhasabah, kita harus banyak berintrospeksi. Yang kedua adalah kita harus mengenal Allah, ya, kenal diri, kenal Allah. Yang ketiga adalah baru kita boleh mengenal dunia, menikmati dunia, bergembira bersama dengan keluarga. Baru yang keempat adalah ma'rifatul akhirah. Yang keempat poinnya, puncak dari kebahagiaan adalah kita harus mengenal akhirat. Kita harus kumpulkan harta kita harus berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah, untuk menolong orang. Maka insya Allah ikhtiar-ikhtiar inilah yang akan menyelamatkan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Saya rasa cukup, nggih. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini kita sejenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan hidup untuk kita semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabar rizki wa abwabal quwwah wa abwabas sihha wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wasrif anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa adabal akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, semoga ikhtiar-ikhtiar ini bisa untuk membahagiakan kita semuanya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.